akses ke kameranya ya. Oke, selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan teman-teman. Kondisi yang ingin kita sama-sama review adalah menunda asuransi, itu di belakangnya tanda tanya. Atau apakah bisa ditunda? Nah, itu kan mungkin tanda tanya juga ya. Tapi ini tidak ada tanda, ini tidak ada apa, tidak ada bagaimana, tidak ada di mana, tapi menunda asuransi, tanda tanya langsung. Nah, jadi mungkin ini juga sebuah reminder bagi kita untuk bisa menjadi salah satu bahan ice breaking di saat kita jumpa dengan teman, dengan family ataupun dengan calon-calon nasabah kita yang lainnya gitu. Jadi mungkin tujuan itu hari ini, Fendi. Oke, Pak Hansin mungkin sedang di jalan ya? Belum. Saya sebentar lagi baru mau jalan. Oke, Pak Hansin ada kendala membuka video ya? Iya. Oke. Pak Hansin. Please allow Zoom to access the camera from device setting. Jadi saya buka apa? Oke, Pak Hansin. Materinya menunda asuransi. Silakan, Pak Hansin. Ya. Jadi ini pada dasarnya adalah bahan yang saya dapat dari leader saya ya, Pak Iskandar Wijaya. Cuma saya coba untuk membuat sebuah contoh, sebuah kondisi. Boleh di-share screen ya, Fendi, di depan. Kondisi hari ini adalah hasil dari kinerja kita, pandangan kita, pemikiran kita, mindset kita, mental kita dari masa lalu. Itulah hari ininya kita. Baik dari sisi bisnis, kehidupan. Coba next, Fendi. Jadi, next lagi, Fendi. Nah, di perjalanan dulu sampai kita hari ini, kita juga mengalami fase turun, juga ada fase naiknya. Nah, jadi ini adalah sebuah kondisi yang udah sangat baku sebenarnya. Setuju ya, teman-teman ya? Ini udah kondisi yang sudah sangat baku. Nah, ini menjadi modal kita sih sebenarnya untuk bercerita aja, bercerita tentang kondisi ini gitu. Jadi saran saya tidak menceritakan asuransi di depan gitu, tapi menceritakan sebuah kondisi yang menjadi pembuka kita, bahwasanya menunjukkan bahwasanya kita care kepada dia akan kondisi dia gitu loh. Nah, kita ingin membangunkan dia bahwasanya hari ini adalah hasil dari masa lalu. Setuju ya? Kita perlu mencocokkan gitu. Mencocokkan posisi kita dengan nasabah kita sampai terjadi sebuah frekuensi yang sama dan di situ kita bisa lanjut. Nah, jadi hari ini kelas kita sales klinik, jadi bahan kita seperti ini sebenarnya menjadi sebuah pilihan lagi bagaimana kita untuk memulai menaikkan emosinya si nasabah gitu. Kita sentuh karena emosi orang itu beda-beda ya. Nah, jadi di saat kita sudah mulai bisa di frekuensi yang sama, di saat itulah kita bisa untuk melangkah ke strategi selanjutnya. Nah, jadi ini
sekarang saya sering bercerita kepada teman-teman saya. Begitu dulu saya dapat dari Pak Iskandar. Nah, kondisi ini kita boleh bertanya, mereka setuju nggak? Benar nggak? Nah, jadi dengan demikian, kerja kita bisa menjadi lebih sederhana, teman-teman. Jadi tidak usah di depan langsung, bro, beli asuransi bagus loh. Kita semua sesuai tagihan loh, satu bed loh, 5M sampai 30M. Habis itu mau cerita apa? Paling dijawab, oh iya, bagus ya. Tapi nantilah, saya udah ada sih. Galau kita nanti lama-lama. Nah, jadi saran saya kepada teman-teman, coba ini hanya jadikan contoh pembahasan di depan itu kita sekarang adalah ingin menunjukkan bahwasanya kita care kepada kondisi dia yang dari sekarang ke masa depannya. Karena yang sekarang itu udah nggak bisa dirubah karena hasil dari langkah awal dia di beberapa tahun yang lalu. Nah, mungkin di situ teman-teman. Jadi boleh langsung langsung kasih komen ya. Jangan sampai saya bicara sendiri teman-teman. Oke. Nah, jadi kita bisa mengucapkan selamat atas pencapaian dia hari ini. Kalau memang kondisi dia hari ini bagus. Nah, jadi jangan ditelan bulat-bulat ya teman-teman ya. Kita jumpa kondisi orang yang lagi nggak punya kerjaan, hidupnya susah. Kita juga ucapkan selamat ya, kamu hari ini bagus ya gitu. Nah, terbalik ya kan. Nah, jadi kita memilah-milah lah, memilih-milih. Kira-kira insting kita terhadap kondisi dia itu bagaimana? Dapatnya dari mana? Ya, itu dapat kita dari bertanya, mendengar cerita dia. Nah, dari situ kita bisa kasih sebuah kesimpulan bahwasanya, ya, Anekon, aku bisa ucapkan selamatlah kepada kamu karena semuanya udah tercapai dengan baik sesuai dengan apa yang kamu mau. Nah, ini apapun yang berhasil Anda capai dari awal sampai sekarang adalah yang terbaik yang bisa kamu dapatkan dan patut disyukuri. Wah, ini bagus ya, Friendly ya. Jadi ini menjadi sebuah pembuka kita, pendekatan kita kepada nasabah, gitu. Jadi dari sini aja kita udah bisa mulai berinsting bahwasanya nasabah ini menanggapi kedatangan kita ini dengan pembukaan seperti ini bagaimana ya? Saya mau next yang bagaimana ya? Nah, mungkin ini di pembukaan awal. Oke, sampai di sini ada yang mau kasih komentar? Karena kita santai ya, teman-teman ya. Ya, teman-teman, ada yang ingin disampaikan di slide pertama sebelum kita lanjut ke lalu. Mungkin Pak Hansin bisa dijelaskan apa keuntungannya apabila kita melakukan ini di depan, Pak, supaya agen-agen pada tahu kenapa Pak Hansin menyarankan seperti itu gitu. Padahal ini penting banget ya, kalau nggak ada ini mungkin akan lebih kaku ya ke depannya gitu loh Pak Hansin. Jadi tujuannya apa nih kira-kira Pak Hansin melakukan? Ya, tujuannya itu tadi Pak, kita mencoba untuk mencari frekuensi kita yang sama gitu. Itu pertama. Kedua itu dengan ini kita bisa melihat bahwasanya tanggapan dia terhadap kehidupan dia itu bagaimana, pandangan dia tentang keluarga bagaimana, tentang bisnis bagaimana. Berarti bisa jadi agen-agen yang mengalami kesulitan pada saat prospek karena tidak ada proses ini ya, pemanasan lah. Frekuensinya belum satu ya, frekuensinya belum satu frekuensi, kondisi dia belum diketahui gitu kan, langsung aja ngomong produk kan, itu yang membuat agen merasa kok asuransi susah ya, sementara orang yang melakukan dengan step-stepnya tepat seperti ini, asuransi tidak susah gitu ya Pak ya? Ya, gitu kira-kira Pak. Memang tujuannya kita itu untuk ice breaking dulu gitu. Jadi makanya
kita bilang menunda asuransi itu tanda tanya gitu. Makanya di next-nya nanti kita akan bahas sebenarnya apa benar bisa ditunda gitu kan. Nah, gitu. Jadi kalau kita langsung tembak langsung istilahnya tanpa apa, mungkin orang kan akan terkejut kan. Jadi tujuannya kalau bagi saya pribadi ini adalah sebuah masukan yang kemarin dulu saya dapat juga dari Pak Is ya. Cuma saya coba kembangkan dengan polanya saya ya, karakternya saya, lapangannya saya. Nah, saya coba share, mudah-mudahan bisa teman-teman juga yang lain juga bisa kembangkan dengan versinya masing-masing gitu loh. Cuma intinya adalah di awalnya dia dan di dianya sekarang gitu loh. Dan kondisi yang naik dan turun itu yang sudah sangat baku kan gitu. Jadi kita mencari persetujuannya itu di awal gitu. Mungkin itu. Ya, thank you Pak Hansin. Kasih sama-sama Pak Iskandar. Ada yang lain nggak ya? Kita santai-santai aja, karena pembawaan kita santai kok. Nggak ada, kita next ya. Ini soalnya kalau dilanjutkan itu setengah jam siap tuh teman-teman. Saya nggak bisa komentar apa-apa lagi nanti. Setengah jam siap kok. Ya, nggak ada ya. Yang lain? Ada lagi? Tapi kalau saya nanti terjun, Pak Hansin, kalau saya terjun itu bisa 3 jam. Oh iya. Kalau saya ikut-ikutan bisa 3 jam. Tapi lanjut dulu Pak Hansin. Nanti kalau saya lihat ada sesuatu yang tergelitik, saya ikutan ya. Siap. Silakan Pak. Itu yang selalu diharapkan kok. Oke, lanjut dulu Pak. Ya, karena bahasa saya mungkin kaku atau apa, harap maklum ya teman-teman ya, karena saya tidak terlalu pandai berkata-kata, cuma saya jalan apa adanya aja, di lapangan juga begitu, saya jalan dengan alami aja gitu, jadi pengetahuan saya ada, saya memahami kondisinya, ya saya cerita sesuai apa adanya gitu aja sih sebenarnya ya. Nah, next kita mau bahas apa? Tapi Pak Hansin, sorry Pak Hansin. Tadi statement Pak Hansin itu memang sesuatu yang perlu teman-teman agent tangkap juga sih sebenarnya. Walaupun Pak Hansin ngomongnya secara santai. Katanya saya sih nggak terlalu pintar ngomong gitu kan. Saya cuma tahu apa pengetahuannya saya ada, tapi cara ngomong sih mau dibilang pintar juga enggak. Cuman saya usahakan lakukan yang terbaik lah gitu kan. Tapi Pak Hansin tetap mengkategorikan adalah orang yang tidak pintar ngomong, tapi MDRT teman-teman. MDRT loh. Jadi maksud saya gini, memang itu benar, yang Pak Hansin bilang itu benar, dia bukan sedang merendahkan diri gitu loh. Bahwa saya nggak pintar ngomong, bukan. Saya tahu, saya kenal Pak Hansin. Kalau disuruh ngomong mungkin ya seperti ini dia. Nah, tapi toh bisa karena dia kerjakan dan dia pelajari gitu loh. Jadi teman-teman semoga petik pengetahuannya, ilmunya dipetik, tapi ingat lakukan seperti Pak Hansin melakukannya juga. Gitu. Ya, kira-kira begitu. Makasih banyak Pak Iskandar, udah dikasih lebih jelas. Ya, jadi next kita mau kemana nih? Fendi ada slide-nya langsung ya. Nah, jadi begitu kita mendapat persetujuan dari mereka, jadi justru apa yang mau kita bahas? Next-nya adalah kita membahas yang dari hari ini, kondisi hari ini yang sudah ada, itu harus kita pertahankan sampai dengan di tujuan akhir kita, di akhir hidup kita. Nah, mungkin disitulah pengetahuan kita itu benar-benar wajib, benar-benar sudah harus dikuasai gitu. Jadi benar-benar harus kita ceritakan aja ulang, berarti kita setuju ya bahwasanya kondisi kedepannya itu sama dengan kondisi yang di awal tadi, benar enggak? Jadi kondisi yang hari ini, kondisi yang terbentuk adalah yang dari lalu yang kita buat, artinya hari ini ke tujuan akhir adalah yang kita buat hari ini. Setuju enggak? Nah, kita mencari lagi persetujuan kecil kepada nasabah. Mungkin di situ kira-kira, teman-teman.
Nah, sampai di sini kita Oke, kita teman-teman. sudah bisa dengan jelas melihat respon nasabah gitu. Nah, sampai di sini mungkin teman-teman ada kasih masukan mana gitu. Ya ada ya, nggak ada, saya next ya. Nanti boleh dibahas lagi. Oke. Jadi sesudah sampai saya dan Anda tidak tahu apa yang terjadi besok, nextnya kita bisa bahas apa? Nah, setuju kan? Kita bisa bertanya. Nah, dari perjalanan dia sampai hari ini menuju akhir, sebenarnya kita masih belum membahas asuransi. Yang kita bahas dikembangkan sendiri lagi teman-teman. Nah, kalau begitu Anda bagaimana? Kita tanya aja. Jadi perjalanan hari ini menuju akhir yang ada resiko naik dan turunnya itu kita kerucutkan gitu. Kita jadi bahas menjadi apa? 3 poin aja deh, nggak usah banyak-banyak. 3 poin aja tentang apa? Tentang keluarga kita, tentang keluarga Anda, tentang keluarga saya. Ya. Nah, contoh yang kita bisa tanya apa? Jika besok kita sekeluarga, anak Anda sekeluarga butuh makan, itu bisa ditunda enggak? Ya, jika besok kita butuh makan, bisa ditunda enggak? Aduh, saya lapar nih. Udah tunda aja, besok baru makan. Bisa nggak, Friendly? Friendly bisa tunda makan nggak? Itu gambarnya mirip Friendly Friendly. nggak bisa, Pak Ansin. Friendly Kalau dari saya postur tidak. sudah tahu dia nggak bisa. Saya tidak bisa tunda itu. Nggak bisa ya. Nah, jadi Mustahil itu. kita tanya ke nasabah, besok kita butuh makan bisa ditunda nggak? Nah, bisa ditunda kalau soal makan. Udah betul itu. Udah betul itu, Ci. Ya, tiuk lah itu bosalah lalu kong. Ya. Nah, contoh satu lagi deh. Jika besok anak kita mau sekolah, SD naik ke SMP, SMP naik ke SMA, dah tunda aja deh, nanti 2-3 tahun lagi kalau bisnis papa udah bagus kita baru sekolah lagi. Gimana? Bisa nggak? Kalau SMA ke kuliah bisa ya, karena zaman saya dulu juga banyak teman-teman yang kerja dulu 1 tahun baru kuliah gitu, itu ditunda bisa. Tapi kalau waktu anak kita SD kelas 5, kelas 4, atau SMP ke SMA, bisa nggak kira-kira? Tidak. Tidak bisa kan? Nah, itu pertanyaan ringan yang calon. Udah 2 ya, oke. Saya kasih contoh satu lagi, sakit itu bisa ditunda nggak? Nanti deh, tunggu saya sembuh, tunggu saya baru bayar ya. Nanti saya sudah bisnis lancar, saya baru bayar ya tagihan rumah sakitnya ya. Bisa nggak kira-kira? Tidak. Tidak bisa. Nah, ketiga kondisi ini mungkin nggak terjadi dengan kita di besok-besok gitu. Bisa kita mau makan, pasti besok makan kan. Anak kita mau sekolah, besok-besok pasti anak kita ada sekolahnya kan. Resiko sakit juga kita tidak yang tahu. Nah, kalau sekarang kita setuju ya, ketiga poin ini tidak bisa ditunda ya. Setuju, Friendly? Setuju. Setuju ya, kita tidak bisa tunda ya. Saya anggap Friendly adalah nasabah saya. Nah, kalau begitu, hari ini saya datang untuk menjamin ketiga hal ini. Friendly. Saya datang hari ini adalah untuk menjamin ketiga hal ini di kehidupan Friendly dari sekarang sampai kapan? Sampai akhir. Ya. Nah, jadi kamu mau nggak dijamin, Friendly? Kamu suka garansi nggak? Kamu suka jaminan nggak? Suka dong, Ansin. Kalau begitu, kita tidak bisa menunda asuransi. Betul. Karena yang saya lakukan hari ini adalah jaminan ketiga poin tersebut melalui program asuransi. Jadi sampai di sini dapat, Randy? Dapat Dapat ya? Dapat. Ya udah.
Nah, dalam kondisi sampai begini, disinilah kita baru harus tahu lagi bagaimana menghitung UP, bagaimana kondisi polis dia kalau sudah ada, bagaimana program rumah sakitnya dia. Nah, jadi ini hanya sebuah permulaan ringan, teman-teman, tapi saya merasa ketiga poin ini kalau kita ulang terus, kita kerjakan terus setiap hari satu aja deh ya, seperti konsep kita ya, setiap hari satu aja minimal. Saya yakin kita bisa membantu sangat banyak orang, teman-teman. Jadi poin yang ingin saya sampaikan hari ini di kelas screen hari ini adalah asuransi sebenarnya tidak bisa ditunda kalau ketiga poin tersebut itu sudah kita setujui. Gitu, teman-teman. Oke? Nah, jadi maaf ya, ada suara-suara musik ya. Jadi dengan kita menguasai hal awal, hal di depan yang begini simple, saya rasa memudahkan kita. Saya juga rasa terbantu dengan adanya program ini, adanya bahan ini. Karena kenapa? Yang kita ceritakan bukan asuransi kok. Yang kita ceritakan hari ini adalah masalah keluarga yang akan dihadapinya, bukan asuransi. Nah, kita harus membuat nasabah itu melihat poin ini, bukan melihat asuransinya. Memang kita dari asuransi, tapi bukan melihat asuransinya, tapi melihat program yang ingin dijamin, program yang ingin digaransi apa keluarga dia. Nah, mungkin itu tujuan kita hari ini, teman-teman. Sampai di sini dulu. Gimana, teman-teman? Tolong dikasih komentar biar saya juga bisa belajar. Nah. Ya. Teman-teman yang lain, ada nggak yang ingin memberikan sebuah komentar seputar pemaparan materi dari Pak Hansin? Ayo, silakan. Ini kita enjoy aja ya, teman-teman. Ayo, silakan. Sepi ya. Sepi ya. Berarti semua udah paham nih, Pak, sebenarnya. Tapi ya kayak tadi juga Pak Hansin ya, kalau saya berkomentar untuk slide ini, seperti tadi juga, kalau ini proses tidak dilakukan, maka kita agak kasar ya cara menjelaskan asuransinya. Pasti menunda asuransi itu gampang banget. Iya. Padahal dengan cara jelasin kayak gini, memang ini hal yang tidak bisa ditunda. Kalau dia paham, berarti asuransi nggak bisa ditunda. Itu teman-teman poinnya. Ya, betul. Kan saya bilang kan, saya tidak pandai cakap. Pak Iskandar sangat pandai memuluskan kata-kata saya. Jadi gampang Pak Iskandar dicerna. banyak cakap ya. Pak Iskandar banyak cakap, Mas. Jadi gampang dicerna, lebih mulus lagi harapan saya kepada teman-teman nantinya ya. Kita saling share kepada teman-teman gitu. Jadi sebenarnya sangat simpel sih. Semua saya harapkan adalah mungkin kita semua bisa coba ulangin lagi gitu. Kita tunjuk teman-teman kita ulangin lagi gitu. Jadi langsung dapat, kira-kira kalau ngomong bagaimana gitu ya. Jadi soalnya yang hari ini saya sampaikan ya simple ini aja sih, sesimpel ini gitu loh. Karena kenapa? Ini poin di depan ini mau dibilang pentingnya itu penting, kalau dibilang tidak penting bisa jadi tidak penting. Karena kenapa? Tergantung dengan nasabah yang Anda hadapi gitu loh. Kalau nasabah yang Anda hadapi itu adalah teman baik, ya ngapain lagi pakai begini? Langsung aja, UP lu berapa M? Baru 500 juta. Wah gila lu, mana cukup untuk lu kalau 500 juta. Kan gitu. Nah, jadi kita bisa langsung tambah UP lah, tambah UP. Berapa? 2M ya? Coba hitunglah 2M berapa. Kan gitu kan kira-kira kalau udah teman baik. Yang di MTC, Bang. Gitu. Jadi sesimpel begitu kalau di saat kita jumpa dengan teman baik. Tapi kalau di saat kita ingin memulai sebuah proses, ya saya rasa ini merupakan salah satu contoh yang bisa kita pakai bersama gitu, teman-teman ya.
Ya, ini simple, tapi ini ilmu juga ya teman-teman ya. Di mana kita berjumpa dengan nasabah, menanyakan hal-hal yang seperti tadi ya, 3 pertanyaan tadi, apakah sekolah bisa ditunda, apakah biaya obat itu bisa ditunda, apakah makan bisa ditunda untuk next time itu pasti kan tidak bisa. Nah, yang bisa menjamin hanya asuransi. Bukan begitu ya Pak Hansin ya? Betul, tapi di situ kita butuh lagi, kita harus pandai menyusunnya sebagai agent sampai itu menjadi sebuah benar-benar udah sesuai gitu. Nah, itu next step-nya lagi ya. Kita harus pandai menyusun ya. Kalau dulu kita menyusun UP jiwanya itu kan biaya hidup setahun dibagi bunga deposito. Nah, sekarang boleh aja kasih yang lebih simpel. Biaya hidup 1 tahun kalikan aja 10. Jadi minimal dia ada punya biaya hidup 10 tahun. Kira-kira begitu. Jadi lebih gampang. Ya usah pakai bunga deposito. Itu saran saya kepada teman-teman. Jadi kalau katanya dia biaya hidup sebulannya 10 juta, berarti dia 1 tahun 120. 10 tahun berapa? 1,2 M. Sekarang UP jiwanya berapa? Baru 200 juta. Nah, di situ kesempatan kita, wah berarti kamu masih kurang 1 M UP jiwanya. Nah, jadi di situ baru mulai masuk ke produk sedikit-sedikit. Biasanya kan kalau gayung bersambut itu gitu juga ya. 1 M berapa ya kira-kira sebulan? Nah, di situ kan ada muncul udah klik-klik bahwasanya sedikit ketertarikan dia tentang proses yang kita bangun gitu. Jadi ada prosesnya yang kita harus lewatin satu titik demi satu titik sampai dia mengapa dia butuh, mengapa dia perlu tambah lagi UP jiwanya, mengapa dia perlu tambah lagi manfaat sakit kritisnya, itu ya. Jadi artinya tidak kaku, tapi kita bisa membuat sebuah kondisi sampai dia merasa itu dia di kondisi yang memang tidak stabil gitu loh. Ya, orang bilang di rumah listrik aja pakai stabilizer. Kita hidup masa tidak mau stabil kan gitu kan. Nah, yang tidak stabil itu apa? Ya, kira-kira kita dirampok rumah sakit atau apa gitu kan. Padahal biayanya udah kita siapkan untuk rencana yang lain, tiba-tiba ada operasi habis 300 juta, 500 juta. Nah, itu kan sangat mengganggu gitu, sangat mengganggu sebuah stabilnya keuangan kan gitu kan. Nah, jadi kita bisa sampai ngarah pelan-pelan ke sana. Bagaimana cara pengembangan kita di lapangan gitu. Makanya saya bilang saya nggak bisa menjelaskan bagaimana apanya. Itu semua mengalir dengan alami gitu. Di saat kondisi apa bagaimana, saya nampak contoh apa bagaimana. Nah, disitulah yang saya coba kasih dia sebuah kondisi, sebuah gambaran bahwasanya nah, ini seperti itu nah, itu yang kamu lihat tadi itu. Kira-kira begitu, Randy. Oke, Pak Hansin. Tadi saya sempat dengar dari Pak Hansin kalau pemaparan materi ini Pak Hansin belajar dari Pak Is ya. Iya, betul. Ya, mungkin Pak Is juga bisa memaparkan sedikit ya Pak Is ya. Mungkin kalau dari bahasa Pak Hansin kan mungkin tadi beliau mengatakan terlalu to the point. Semua to the point. Mungkin Pak Is bisa memaparkan secara lebih... Secara muter-muter maksudnya? Iya. Kalau Pak Hansin to the point, maunya saya jelaskan secara muter-muter ya. Ya, Pak Is silakan. Enggak, kalau saya sih apa yang Pak Hansin bilang benar. Kalau kita mempraktekkan ini, coba lakukan ini kepada teman kita misalnya. Terus lanjut lagi setelah saya coba, saya akan tunjuk teman lagi satu, lakukan lagi. Itu namanya role play. Ya. Role play Boleh biasanya sekarang, kalau Pak. dalam training. Gimana? Boleh sekarang itu, Pak Is. Iya, boleh sekarang. Makanya itu namanya role play. Tapi sebelum kita lakukan itu, saya mau jelasin bahwa sebenarnya saya tadi
Tadi barusan saya tanya istri saya sambil saya tutup. Kalau Saya waktu Ya, saya sorry. mute, saya tanya, nggak apa-apa. Saya tanya istri saya bilang, kamu masih ingat nggak dulu waktu saya baru-baru jadi agen gitu ya? Saya menjelaskan cara menjelaskan ke nasabah, saya praktekin ke kamu, kamu ingat nggak? Saya Buka tanya. kacanya, Bang. Dia bilang ingat banget gitu, ingat banget katanya. Apalagi kalau kamu mau jadi pembicara di mana gitu, materinya kamu paparkan ke aku dulu, dengerin dulu. Sekarang nggak pernah lagi ya katanya gitu. Jadi saya sih mau bilang gini, ternyata kalau kita membiasakan diri itu maksudnya orang akan melihat kita kok lancar gitu ya di lapangan. Padahal memang prosesnya adalah kita memang lakukan role play gitu. Jadi saya harap role play itu jangan di skip. Kenapa? Karena kalau kita dengar sales klinik, oh materi ini bagus misalnya. Oh hari ini Pak Hansin cuma bertanya 3 pertanyaan yang sebenarnya tidak bisa ditunda, nasabah tetap jawabannya pasti tidak bisa juga, jawabannya tidak bisa tunda sebenarnya. Karena yang ditanya itu adalah diarahkan gitu. Gitu loh. Misalnya kalau kita tanya, Bapak pilih mau sehat atau mau sakit, ya pasti orang pilih sehat kalau masih waras gitu kan. Kalau bilang, apakah makan bisa ditunda? Oh bisa, saya kan lagi diet. Nah itu kan namanya sudah sudah tidak normal ya, kondisi tidak normal. Mungkin auban dia bercanda atau apa. Gitu. Tapi kalau secara normal, ya sih nggak bisa tunda lah. Bahkan tidak lapar pun kalau waktunya makan harus makan gitu. Makan nggak bisa ditunda gitu kan. Nah, terus pendidikan nggak bisa ditunda kecuali dia auban tadi kan. Oh tunda aja, terserah orang tua saya aja dulu nggak sekolahin saya kok gitu misalnya. Nah itu kan sudah kondisi berbeda. Tapi maksudnya kalau kondisi normal jawabannya memang nggak bisa ditunda. Nah untuk sales talk yang normal seperti ini, hendaknya kita udah lancar gitu. Hendaknya kita udah lancar. Makanya sales klinik itu akan lebih efektif kalau teman-teman memang praktekin gitu. Nah kalau nggak bisa, kalau belum yakin praktekin di lapangan, kenapa enggak kita praktekin di ruangan kita ini gitu. Dalam hal ini Zoom, di Zoom kita bisa. Karena pertanyaan simple kok. Bahkan Friendly juga bisa bantu pakai Slack kok, ya kan? Cuman jelaskan aja kayak Pak Hansin jelasin tadi dengan sederhana saja. Kalau Pak Hansin jelasinnya sudah sederhana, teman-teman bilang, saya lebih sederhana dari itu. Nggak apa-apa. Lebih sederhana dari Pak Hansin nggak apa-apa. Yang penting tersampaikan pesannya gitu loh. Coba ya. Saya pengen lihat sih teman-teman untuk mencobanya gitu loh. Supaya kita, yang teman-teman yang bersedia lebih dulu jadi volunteer gitu kan, itu sebenarnya sedang berbuat baik. Kenapa? Karena teman-teman memulai dulu, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang agak tanda petik pemalu itu ya jadi berani gitu loh teman-teman. Jadi lakukanlah, berbuat baiklah di dalam Zoom ini. Ayo, ayo, silakan. Ayo, silakan teman-teman. Ya, terima kasih Pak Is ya sudah memberikan sedikit pemaparannya, menindaklanjuti apa yang sudah dipapar oleh Pak Hansin. Oke, teman-teman yang lain seputar menunda asuransi. Ada tidak yang ingin memberikan pernyataannya, yang mungkin punya pengalaman pernah jumpa dengan nasabah yang suka menunda asuransi. Tadi saya kalau tidak salah ada lihat di grup, Ibu Suliani mungkin banyak case seperti itu. Ibu Suliani apakah ada di tempat? Ya, Ibu Suliani. Ya. Oke, langsung menghilang Ibu Suliani ya. Ibu Suliani. Oke. Mungkin lagi di apa ya? Teman-teman yang lain, apakah ada pernah punya pengalaman berjumpa dengan nasabah yang menunda asuransi seperti itu? Bisa diceritakan apa aja sih alasannya? Coba silakan Pak Heri. Saya lagi bawa mobil, friend. Oh ya, oke. Ya. Oke Pak Heri. Ya, pelan-pelan Pak Heri. Ya. Oke. Luar biasa teman-teman di Sales Klinik hari ini. Banyak orang-orang yang di tengah-tengah kesibukannya di akhir bulan seperti ini, di penutupan Oktober, masih menyediakan waktunya untuk belajar.
Jadi teman-teman, betapa berharganya sebuah pelajaran itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kita melewatkan ilmu-ilmu gratis ini, tanda kutip ya, ilmu-ilmu gratis ini untuk agar kita menambah ilmu kita, ya untuk siapa? Untuk kita juga sendiri nantinya. Oke? Nah, ini saya mau panggil lagi nih orang-orang, karena ini topiknya sederhana. Jadi teman-teman, saya ingin sekali teman-teman memberikan respon ya atas materi ini, karena kita tahu bulan depan mungkin kita sudah bisa langsung berjumpa untuk berbicara. Jadi mungkin saya ingin berbicara dengan teman-teman di sini lewat Zoom dulu ya, kepada si Rosni. Ibu Rosni, apakah ada di tempat? Oh, ada suara klakson ya. Ya, kita tahu Sorry Pak ya. Hansin, ya, Pak Saya Hansin jam juga 3 di live ya, tengah-tengah soalnya kesibukannya ya. perjalanan untuk ketemu nasabah. Wah, luar biasa Pak Hansin, luar biasa. Ya, jadi nanti dilanjutin aja langsung, nanti jam 3 saya Oh, live. Cuma masih ada waktu, saya masih bisa dalam perjalanan menuju Oke, tempat lokasi. Apa yang bisa saya sharing lagi. Tapi ya, konsep saya hari ini untuk sales training ya itu aja sih. Nanti kita coba kasih pendapat, kita kembangkan masing-masing apakah yang perlu ditambahkan atau gimana gitu, Fendi. ya. Oke Atau teman-teman. role play aja, Fendi, tunjuk orang untuk bawain apa yang itu slide yang tadi, Fendi. Juga boleh tunjukin orang untuk ceritain ulang gitu. Hah? Tunjuk orang ceritain yang itu, yang slide yang tadi kita ceritain di depan. Oke. Jadi kita tahu, bisa langsung kasih masukannya mau di mana gitu. Apakah udah paham atau memang perlu diperbaiki atau apa gitu, Fendi. Oke, tadi Ibu Rosni sempat buka mic. Ibu Rosni mungkin ada yang ingin disampaikan? Cuma mau jawab hadir. Jangan sampai bilang nggak hadir ya. Ibu Rosni, Jadi, ya, oke. pernah ada nggak pengalaman bertemu dengan nasabah yang sesuai dengan materi kita hari ini, menunda asuransi? Coba bisa Banyak. dijelaskan sedikit nggak? Banyak. Hah? Banyak. Banyak. Salah Ya, satunya seperti memang apa sih? setiap kali kita prospek kan, awalnya pasti gitu. Tunggu dululah, nantilah, masih banyak kebutuhan primer, masih banyak pengeluaran. Pasti. Jadi selama ini pasti banyak yang tunda sih sebenarnya. Memang ya tergantung nasabahnya juga. Kadang kita kasih ya ngobrol-ngobrol ya gitu loh, pandemi apa-apa, kondisi sekarang gitu-gitu. Kadang ada yang mau terima, kasih masukan kan. Tapi kadang yang tetap tunda pun ada juga sih. Tapi ya di masa pandemi ini sih udah agak lumayan lah ya dibandingkan sebelumnya. Orang masih menganggap asuransi nggak penting. Tapi sekarang di malah banyak yang melek ya. masa pandemi ya, kalau dari selama prospek, kurasa yang di masa pandemi ini justru lebih short, lebih singkat gitulah, bisa percepat closing kalau saya bilang. Memang kebanyakan sih masalah tunda. Orang nggak langsung reject, tapi tunda dulu lah. Banyak anakku belum kerja lah, gitu-gitu banyak. Iya. Dalam berapa bulan ini memang banyak tunda. Makanya di bulan Oktober ini zero. Nggak ada closing. Berarti ditanya balik sama nasabahnya ya, kalau kerja bisa tunda nggak? Nah, cuman kita lihat situasi juga. Kalau yang bisa lebih dekat
kita bisa lebih ini ya. Cuman kalau yang rada-rada sensitif orangnya, ya kita juga jaga-jagalah. Jangan sampai orang udah bilang lagi masa sulit, tunda dulu, kita paksa-paksa ya kan. Saya Betul, pun tidak betul. berani juga sih. Jadi ya memang lihat-lihat kondisi nasabah juga. Ada yang orangnya open, ada yang enggak gitu. Ya itulah sedikit pengalaman penundaan itu pasti ada. Oke, oke. Ada lagi Cirosni? Itu aja. Oke, terima kasih Cirosni, luar biasa ya. Oke, Ko Irwan. Ini Ko Irwan jarang-jarang join. Jadi aku pengen dengar dulu suara dari Ko Irwan. Ko Irwan, Ya, friend. silakan. Ya, silakan Ko. Oke, ini steady banget ya Ko Irwan ya. Coba Makanya botak Ko ya. Irwan. Wah, PDI. Ini kalau penundaan ya baru kena sih kemarin 3 hari yang lalu sih. Artinya katanya sih lagi usaha, lagi sedikit ada masalah katanya kan gitu kan. Ya kita ya seperti kata Ibu Rosman juga, kadang-kadang kita yang nggak bisa paksakan juga kan. Cuman mungkin yang kata friend ini juga benar gitu loh. Artinya seharusnya nasabah yang tanya saya, kamu kok prospeknya kok tunda sekali kan gitu. Iya. Itu aja sih. Memang kemarin adalah baru 2-3 hari yang lalu sih baru apalah. Katanya usaha lagi apa kan. Dia kan main alat toko besi di Aceh kan gitu kan. Katanya sudah orderan sedikit dan mau penagihan juga susah katanya. Iya. Ya itu aja sih. Ko Irwan, mungkin seputar materi menunda asuransi. Ko Irwan saat bertemu nasabah itu kan ada tuh yang menunda lah gitu, istilahnya nanti dulu kan sering kan Ko Irwan. Sampai Ko Irwan pernah cerita nasabah sampai tidak mau kalau jumpa Ko Irwan tuh bahas asuransi. Oh Nah, iya. ya bagaimana cara akhirnya Ko Irwan berhasil mengedukasi dia kalau asuransi itu memang penting dan jangan sampai ditunda. Ya mungkin ya saya pikir kalau banyak teman-teman yang kalau misalnya mau ketemuan gitu ya kan. Ya orang zaman sekarang kan rasanya seperti ada dua makhluk yang ditakuti antara orang asuransi atau orang MLM. Makhluk asuransi sama makhluk MLM. Kok rasanya seperti ini makhluk yang harus ditolak orang gitu kan. Iya. Ya kebetulan memang kita sudah di asuransi banyak teman-teman sudah tahu ya bahwa kita juga jual asuransi lah ya di pengen gitu ya. Jadi ya rata-rata sih kalau kalau ketemuan kalau secara rame-rame mereka sih nggak pernah menolak kan gitu. Tapi kalau rame-rame kita mau prospek juga susah kan gitu kan. Iya. Ya biasanya kalau kita mau ngajak ketemuan kayak hari ini saya tadi ada ngajak ketemuan tapi hari Senin katanya jam 10 pagi katanya kan gitu kan. Aku udah bilang duluan, bro, nanti kita jam 10 pagi Senin kita ngopi ya gitu kan. Tapi kita jangan bahas asuransi kita bilang. Ya biasanya sih mereka lebih welcome karena di awal kita sudah ngomong kan gitu kan. Dan dia bilang oke nanti ya jam 10 pagi ya. Tapi dia juga langsung kasih apa ya? Kasih peringatan juga, bro ingat ya jangan ngomong asuransi ya. Kan aku udah bilang, kita ketemu minum kopi, tapi kita jangan bahas asuransi. Aku bilang duluan, tapi di reminder lagi sama dia, oke ya kita ketemuannya, tapi jangan bahas asuransi ya. Gue bilang oke ya gitu. Dan mungkin nanti aku mau pakai materi ini juga di Pak Hansin, akan coba nanti di hari Senin gitu. Ya. Itu aja lah. Ya, oke, Ko Irwan. Thank you, Ko Irwan. Thank you. Luar biasa teman-teman ya. Ini beberapa teman-teman kita dari agen Mitra Makmur Mandiri yang memberikan sedikit komentar responnya terhadap pemaparan materi Pak Hansin hari ini. Apakah Pak Hansin masih ada di tempat?
Hadir. Saya belum Oke, live, berarti saya Pak masih Hansi. ada. Kalau Ini saya udah teman-teman- bilang live, berarti saya udah tidak ada. Ya. Ini teman-teman kita ya dari leader ya para agensi juga sudah memberikan responnya. Pak Hansin, ada nggak satu kesimpulan tentang materi yang Pak Hansin bawakan hari ini? Kesimpulan. Ya. Kesimpulan apa ya? Kesimpulan dari materi hari ini. Apakah simpel aja? Lakukan apa yang saya bilang kah? Atau seperti apa? Bentar ya. Ya. Sambilan Pak Hansin berpikir teman-teman ini sedikit. Oke, jadi begini deh. Oke, silakan. Sebenarnya kan dari konsep kita hari ini untuk menghindari kondisi yang dihadapi oleh Pak Irwan tadi itu. Karena kenapa? Pasti, bro, asuransi kita jangan bahas ya. Terkadang kita sakit hati sebenarnya. Kalau ada ketemu teman yang begitu, setuju Pak Irwan ya? Padahal kita datang hari ini demi keluarga setuju. dia kan. Padahal terkadang memang niat kita nggak mau prospek kan gitu ya. Artinya kita hanya Iya, mau tapi karena ngobrol. kita udah dilabelin Pak. Ya, Makhluk kayak itu kepala, makhluk itu udah nempel gitu loh Pak. ya kita memang termasuk malu yang agak dihindari orang gitu. Iya, jadi makanya justru hari ini kita coba switch sedikit. Kita switch sedikit. Kalau main biliar kita side sedikit Pak, ke kanan Wah, iya. gitu loh. Gitu Kita ya. side sedikit bahwasanya kita nggak usah bilang mau ngopi, kita nggak usah apa. Bro, aku mau bahas deh sedikit tentang program anak sekolah sama kamu. Mau tanya pendapat kamu kira-kira gimana gitu. Jadi nggak bahas asuransi enggak. Saya cuma hanya ditanya anak kamu bisa sekolahnya bisa ditunda enggak? Kan begitu kan, Bro? Anak Pak Irwan kalau mau sekolah ini bisa ditunda enggak, Pak? Ya nggak bisa kan. Nggak bisa, ya udah. Kalau nggak bisa, kamu harus ikutin program saya yang menggaransi anak kamu pasti akan sekolah. Saya udah singgung asuransi, Pak Irwan. Nggak ada ya. Kita belum singgung asuransi ya. Tapi dia secara otomatis, kamu udah pasti suruh saya beli asuransi kan. Iya. Ya udah, biasanya- kamu bilang sendiri, kamu sendiri yang bilang kan, bukan saya yang bilang kan. Ya, ya udahlah kalau kamu yang bilang kita langsung basah gitu ya. Nah, jadi kan ibaratnya kita memperingan gitu loh. Memperingan porsi aja sih sebenarnya. Ya belakang-belakangnya asuransi, karena kita malu asuransi ya Pak Irwan ya. Iya maklum. Gitu. Nah, jadi 1001 jalan menuju Roma orang bilang. Oke. Nah, jadi ketiga poin tadi itu ya kita balik-balik aja sih. Jadi artinya kedepannya kalau ketemu temannya lagi, bro, kita mau bahas deh gimana makan 3 kali sehari itu yang baiknya gimana sih? Gitu ya kira-kira ya. Nah, jadi segala bahasa itu ya kita kondisikan aja. Jadi artinya tujuan kita hari ini adalah bagaimana kita membuat sebuah kondisi bahwasanya hari ini kita datang berjumpa mereka itu adalah bukan demi kepentingan kita sebagai agen yang mau cari komisi, tapi adalah demi kepentingan mereka yang akan menghadapi resiko naik dan turunnya hidup keluarga dia di masa yang akan datang. Mungkin begitu kesimpulannya, Randy. Oke. Luar biasa. Jadi hanya begitu aja sih. Kondisi apapun, kita coba mempelajari hal-hal yang demikian aja. Gitu. Jadi tidak ada sesuatu hal yang baku gitu. Jadi makanya saya berharap dari ketiga poin ini kembangkan aja. Mana tahu ada yang bisa tambah 4, 5, 6, dan 7, dan 8 kan. Jadi kita punya 9, 10 teman atau 8 teman, kita pakai 8 gaya berbeda gitu loh. Padahal ujung-ujungnya ya asuransi memang, belinya UP Jiwa. Jadi artinya teman-teman, yang hari ini kita bahas itu semua konsepnya ke mana? Duluan ke UP Jiwa ya. Bukan menjalar ke yang lain-lain, kecuali yang tadi kita tanyakan biaya obat. Itu langsung memang ke kesehatan, manfaat kesehatan. Tapi kalau yang masih makan 3 kali sehari, anak sekolah, itu semua, anak sekolah Anda bisa masuk ke Educate Plan, rencana pendidikan, ya, atau ke UP Jiwa. Tapi yang makan 3 kali sehari, ya itu semua udah jelas UP Jiwa. Nah, cara-cara hitungnya bagaimana? Nah, nanti di next class lagi, belajar lagi sama-sama bagaimana
menghitung UP jiwa yang ideal, bagaimana dari mana munculnya UP jiwanya 1M, 2M, 5M. Nah, itu nanti pelan-pelan lagi dipelajari. Jadi saya bilang ini sebuah paket komplit. Di ice breaking di depannya kita mau oke, di produk kita mau oke, di proposal kita mau ideal, di ujung penjelasan proposal harus benar-benar jelas. Totalitasnya itu kita tunjukin ke mereka bahwasanya 4 poin ini yang kita tunjukin, itulah yang membuat kita bisa bertahan untuk terus mengedukasi orang-orang di sekitar kita. Jadi mungkin saran saya demikian aja hari ini ya. Nah, jadi sebentar lagi saya sudah mau sampai lokasi, jadi saya juga sekalian minta izin lift kepada teman-teman, silakan dilanjutin lagi ya. Kalau dari penjelasan kata-kata saya kurang jelas, bisa langsung nanti ditanyakan kepada leader saya, Pak Iskandar. Ya, terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, Thank you, terima Pak kasih Hansin. Pak Thank you, Hansin. thank you, Pak. Thank you. Luar biasa ya, teman-teman yang lain. Jadi Ada yang nanti ingin ditanyakan? ditendang-tendangnya sama Pak Iskandar aja ya. Ya, oh nanti ditanyakan ke Pak Iskandar ini. Randy nanti tendang-tendangnya sama Pak Iskandar aja ya. Ditendang-tendang. Bisa menghindar ya. Ya, Nggak bisa nanti suruh Pak Iskandar menghindar saya. tendang-tendang aja lagi. Ya, dia tendangan penalti pandai, tendangan sudut pandai, semua pandai. Ya, sampai jumpa teman-teman. Ayo. Thank you, Pak terima Hansin. kasih. Thank you, Pak thank you. Hansin. Thank you. Oke, teman-teman yang lain, ada nggak yang ingin ditanyakan? Ini Pak Hansin melempar posisi ke Pak Iskandar tiba-tiba. Teman-teman, ada yang ingin tanyakan lagi seputar materi kita pada hari ini? Ya, kalau tidak ada, maka hari ini kita juga akan menyelesaikan ya. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, teman-teman, ini ada sedikit reminder untuk bulan depan. Bulan depan November, kita juga akan melakukan sesi pertemuan ataupun training tatap muka ya, baik itu Monday Inspiration atau sales klinik. Ya, jadi teman-teman, mulai tanggal 1 November kita usahakan, tanda kutip ya, kita akan tatap muka ya, di mana di hari Senin nanti kita ada Pak Heri yang akan menjadi narasumber kita. Teman-teman juga jangan lupa untuk hadir, dan juga kita ada lucky draw ya. Lucky draw ada 3 pemenang, masing-masing 50.000 di hari Senin bagi yang datang ya, teman-teman ya, yang datang ke kantor untuk ikuti training tatap muka. Oke, teman-teman yang lain, sudah tidak ada yang ingin bertanya. Pak Is, ada yang ingin tambahkan? Ya, saya supaya teman-teman dapat poinnya, saya minta Pak Friendly tampilkan slide Pak Hansin tadi dari awal. Slide pertama dilengkapi saja, tidak usah satu-satu gitu, dilengkapi aja full. Jadi pada dasarnya Pak Hansin ini sebenarnya sedang pasti teman-teman berpikir gini, menunda asuransi judulnya. Oh, jangan-jangan Pak Hansin mau kasih tips nih. Bagaimana kalau seandainya nasabah kalau dia mau tunda, gimana kita sebaiknya? Pasti teman-teman memikirkan jawabannya gitu loh. Kira-kira Pak Hansin punya tips apa supaya nasabah tidak menunda gitu kan? Seolah-olah kalau nasabah bilang, udahlah nantilah, Pak Hansin akan jawab supaya dia oke lah sekarang lah gitu loh. Pasti teman-teman harapannya kayak gitu, bisa disulap dengan beberapa kata-kata magic sehingga nasabah langsung jadi mau, tidak jadi tunda. Padahal yang Pak Hansin sampaikan di sini, ini supaya tidak terjadi yang tadi bilang nantilah, jangan sekarang lah, supaya tidak terjadi tidak terjadi objection itu. Makanya dikasih slide-slide ini, teman-teman. Pak Hansin, ini di slide pertama menunjukkan bahwa supaya frekuensinya sama. Nasabah awalnya kita kenal kayak apa sama dia, mungkin kita bisa di awal menyamakan frekuensi itu, misalnya teman SMA gitu kan, udah lama ya bro ya kita nggak jumpa ya, ada nggak 20 tahun gitu.
Ya lebih kurang lah, kita tamat SMA kan habis itu nggak ketemu. Nah itu kita harus punya histori itu, kalau memang itu teman sekolah gitu loh. Jangan tiba-tiba masih ingat kan teman SMA, ya oke, udah ingat ya. Sekarang saya dipanin, langsung kayak gitu. Itu kayak pesawat kalau mendarat itu kasar gitu ya, langsung jatuh gitu loh. Jadi tidak menurunkan apa namanya kecepatan atau apa segala macam. Jadi waktu landing itu hard landing, nanti bisa crash loh teman-teman, gitu loh. Nah tapi kalau kayak gini kan jelas ya dari awal kita bagaimana ketemu. Sekarang kita lihat kondisinya udah bagus, sudah 3 anak, sudah dewasa, sudah senang. eh, Naik turun kehidupan ya dia juga setuju gitu kan. Ini permulaan yang sangat bagus teman-teman. Kadang-kadang kalau udah sampai tahap kita lakukan ini dengan baik, kadang-kadang teman kita itu nggak merasa kita agen asuransi. Teman kita itu benar-benar merasa kita teman gitu loh. Ya. Jadi lebih halus gitu loh. Kemudian slide kedua. Nah, berhubung sudah bahas yang slide pertama tadi itu, baru kita lanjutkan kepada akhir. Apakah sampai nanti kondisi kita yang sekarang itu bisa kita pertahankan gitu. Bahkan lebih bagus lagi sampai generasi berikutnya, anak cucu kita. Kan begitu. Tetap saja itu juga ada potensi naik turun yang kita belum tahu apa jawabannya. Betul nggak? Apa yang akan terjadi besok kita nggak pernah ada yang tahu. Saya nggak tahu, bro juga nggak tahu. Setuju nggak bro? Gitu kan. Nah, jadi kalau kita melakukannya kayak gitu, berarti tadi awal sudah bagus, ini sebagai jembatan juga halus, ya, baru masuk yang ketiga. Karena di situ kan ada ketidakpastian. Cuman ketidakpastian yang dimaksud kita perjelas dengan 3 pertanyaan di slide terakhir, teman-teman. Coba slide terakhir. Jadi ketidakpastian seperti apa? Misalnya, kalau besok kita butuh makan, bisa nggak ditunda? Kan gitu kan? Nah, namanya makan ya nggak mungkin lah bro, gitu kan. Ya betul, ya saya juga setuju. Terus kalau soal anak sekolah, besok dia butuh sekolah, apakah bisa ditunda? Misalnya SMP naik ke SMA, SD naik ke SMP. Apakah kita jawab dengan nantilah kalau kondisi keuangan memungkinkan gitu? Oh tentu tidak, namanya sudah tiba waktunya harus tetap wajib gitu loh. Ya betul, saya juga setuju gitu. Nah, baru yang ketiga, kalau misalnya kita terpaksa harus rawat inap, apakah tagihannya bisa suka-suka kita bayar pada saat kita punya duit saja atau bisnis lebih bagus baru kita bayar? Apakah bisa ditunda pembayaran tagihan itu? Oh, nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi ini 3 ini kalau dia setuju berarti kan ya next. Berarti kan mengerucut kata Pak Hansin. Nah, kalau begitu berarti 3 hal itu adalah wajib, hal wajib kenapa nggak diasuransikan? Jadi ini tujuan saya datang ke sini mau jelaskan supaya yang 3 hal yang tidak bisa ditunda itu bisa dipastikan terlindungi gitu loh. Nah, jadi teman-teman mungkin teman-teman berpikir ya, ngomong sih sesimpel itu. Iya memang, jadi Anda harus kuasai yang simple. Terus Anda harus praktekin karena ini simple. Nah, ketika dipraktekin karena ini simple, teman-teman bilang, nasabah saya rumit, Pak. Tidak sesimpel itu. Itulah Anda butuh komunikasi lagi sama leader. Saya kan ulang-ulang ngomong seperti hal yang sama juga. Leader Anda bisa tanyain, Pak, saya praktekin tadi 3 pertanyaan. Ya kan, kemarin ikut hari Sabtu, saya praktekin di hari Minggu. Nah, hari ini Senin. Ternyata kemarin saya ketemu orang hari Minggu itu setelah ikut Sabtu ini. Terus saya praktekin 3 pertanyaan, teman saya jawabnya begini. Nah, oke, komunikasikan gitu. Kalau tidak, teman-teman, ini tetap menjadi misteri. Sebenarnya ini berhasil atau enggak kalau dipraktekin. Kalau Pak Hansim praktekin sih berhasil. Tapi kalau Anda praktekin berhasil atau enggak? Ya udah praktekin dulu gitu loh. Nah, kalau yang Pak Irwan tadi ngomong, ingat ya, jangan ngomong asuransi ya gitu ya. Kalau saya jawab gini, kan itu teman. Kalau saya ya, ini sebagai apa aja sih, anggap saja vocabulary lah ya, kamusnya Anda. Anda bisa perbanyak kamus nggak apa-apa, tapi ingat dipraktekin gitu. Kalau saya akan jawab, ini style saya. Saya akan jawab, bro, kalau gua ngotot ngomong asuransi, lu tolak aja nggak apa-apa. Lu tolak aja gitu. Gua paksa ngomong juga, ternyata ketemu hari Senin, ternyata gua tetap aja ngomong asuransi misalnya. Lu tolak aja kasar-kasar nggak apa-apa.
ya kan? Kalau lu tolak penawaran gua asuransi, gua sedih, kan gitu. Bilang aja, gua sedih. Kalau ini saya ya. Tapi gua di asuransi sudah lama, Bos. Gua lebih sedih ketika nasabah saya ditolak asuransi. Kalau nasabah menolak asuransi, sedihnya cuma sedihnya yang biasa-biasa lah. Kita bisa move on cari nasabah lain. Tapi yang jadi masalah, ya kan, perusahaan asuransi yang nolak nasabah. Kenapa? Karena kondisi kesehatannya tidak memungkinkan lagi untuk masuk. Gitu loh teman-teman. Jadi kadang-kadang saya nyentil dia dengan kasih fakta-fakta aja gitu loh. Bahwa lu ngomong kayak gitu kan lu sehat gitu loh. Tapi tahu nggak, gue di asuransi udah lama gitu. Gue ketemu banyak orang mau masuk justru. Tapi sebenarnya bukan nasabah yang nolak, nasabah mau masuk, perusahaan yang nolak gitu, karena nggak mungkin lagi di asuransi. Itu saya lebih sedih lagi 10 kali lipat tuh. Gitu loh. Nah kalau udah kayak gitu dia pengen, pokoknya kalau kita bahas tidak seperti agen biasa, nasabah biasa penasaran. Pengen bicara sama kita. Kalau kita bisa bikin mereka penasaran ya. Kalau enggak ya biasa-biasa aja. Kita sama agent lain biasa-biasa aja. Nggak ada bedanya. Makanya mereka tetap aja tolak seperti biasa. Tapi kalau kita ngomong dengan cara yang tidak biasa, nasabah juga akan menerima kita seperti tidak biasanya. Gitu. Terima kita. Pengen dengar. Oke lah, lu ngomong dulu. Gitu loh, kalau memang beda. Oke, nah kemudian pesan saya itu aja ya teman-teman. Ya. Pesan saya, apapun yang Anda pelajari, ya, terutama yang Sabtu ya, kalau yang Senin inspirasi sih. Inspirasi itu membuat kita berpikir ulang, oh iya, semangat gitu ya, membakar semangat, memberikan pola pikir, betul sih. Tapi kalau yang Sabtu itu kan ilmunya, cara ngomongnya, ya kan, pengetahuannya, produknya. Tapi itu sia-sia kalau nggak dipraktekin gitu loh. Itu ya Pak Frendi ya. Ya, Pak Is, thank you Ya. Pak Is. Sudah memadatkan kejelasan yang sangat luar biasa dari materi hari ini. Oke, terima kasih Pak Is. Teman-teman yang lain, ada lagi Kak? Wah ini udah langsung klop nih, masuk ke pikiran kita ya, bahwa ini betul-betul memang sangat penting juga ilmu hari ini. Ada lagi? Terus saya menggunakan